Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Randi Andansyah dengan nomor BP 19109520. Di sini saya akan menjelaskan tentang kejahatan dunia maya atau cybercrime. Kejahatan dunia maya ini dimulai muncul sejak tahun 1988 yang pada masa itu disebut dengan sebutan cyber attack. Pelaku cybercrime saat itu menciptakan virus untuk menyerang komputer yang mengakibatkan sekitar 10% komputer di dunia yang terkoneksi ke internet mengalami mati total. Pengertian cybercrime adalah suatu aktivitas kejahatan di dunia maya dengan memanfaatkan jaringan komputer sebagai alat dan jaringan internet sebagai medianya. Dalam arti luas, pengertian cybercrime adalah semua tindakan ilegal yang dilakukan melalui jaringan komputer dan internet untuk mendapatkan keuntungan dengan merugikan pihak lain. Dalam arti sempit, pengertian cybercrime adalah semua tindakan ilegal yang ditujukan untuk menyerang sistem keamanan komputer dan data yang diperoleh oleh suatu sistem komputer. Cybercrime atau kejahatan dunia maya dapat dilakukan dengan berbagai cara dan beragam tujuan. Kejahatan dunia maya ini umumnya dilakukan oleh pihak-pihak yang mengerti dengan menguasai bidang teknologi informasi. Agar terlebih memahami pengertian cybercrime, kita dapat merujuk pendapat pada para ahli. Menurut Wahid dan Labib, pengertian cybercrime adalah semua jenis pemakaian jaringan komputer untuk tujuan kriminal dengan penyalahan gunaan kemudahan teknologi digital. Sedangkan menurut Widodo, pengertian cybercrime adalah semua kegiatan individu atau kelompok yang memakai jaringan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan atau menjadikan komputer sebagai sasaran kejahatan. Menurut OECD, kejahatan di dunia maya atau cybercrime adalah semua akses ilegal terhadap suatu transmisi data. Artinya, semua kegiatan yang tidak sah dalam suatu sistem komputer termasuk suatu tindak kejahatan. Menurut Wahid dan Labib, kejahatan dunia maya atau cybercrime memiliki beberapa karakteristik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perbuatan yang dilakukan secara ilegal tanpa hak atau tindak etis tersebut terjadi dalam ruang atau wilayah cyber atau cyberspace, sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi negara mana yang berlaku terhadapnya. Yang kedua, perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang terhubung dengan internet. Yang ketiga, perbuatan tersebut dapat mengakibatkan kerugian material maupun imaterial, seperti waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, serta kerahasiaan informasi yang cenderung lebih besar dibandingkan kejahatan konvensional. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya. Dan yang kelima, perbuatan tersebut sering dilakukan secara transaksional atau melintasi batas negara. Berikut adalah gambar skema dari proses cybercrime. Nah, apa saja sih kegiatan yang dilakukan pada aktivitas cybercrime? Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan data dan mempelajari informasi yang ada mengenai sistem operasi komputer atau jaringan komputer yang dipakai pada target sasaran. Yang kedua adalah menyusup atau mengakses jaringan komputer target sasaran. Dan yang ketiga, menjelajahi sistem komputer dan mencari akses yang lebih tinggi. Serta yang keempat yaitu membuat backdoor dan menghilangkan jejak. Jenis-jenis cybercrime. Secara umum, jenis cybercrime adalah sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu akses ilegal atau unauthorized access. Membuka atau masuk akun orang lain tanpa izin dan dengan sengaja merupakan suatu tindakan kejahatan di dunia maya. Akun yang telah dibobol, pelaku sangat memungkinkan pemiliknya melakukan kerugian. Misalnya membuat pemilik akun kehilangan data penting, menggunakan akun untuk aksi kejahatan, misalnya aksi menipu orang lain dengan memakai nama pemilik akun.
Yang kedua yaitu menyebarkan konten ilegal atau illegal contents. Konten ilegal adalah konten yang di dalamnya terdapat informasi atau data yang tidak etis, tidak benar, atau melanggar hukum. Yang ketiga, hacking dan cracking. Hacking mengacu pada kegiatan mempelajari sistem komputer secara mendetail dan meningkatkan kemampuan komputer. Namun, banyak hacker yang menyalahgunakan kemampuan dia tersebut. Sedangkan cracking adalah tindakan pembajakan terhadap hak milik orang lain. Misalnya, pembajakan akun, pembajakan situs website, penyebaran virus, probing, dan lainnya. Dan yang keempat, pemalsuan data atau data forgery. Salah satu praktek pemalsuan data ini misalnya yaitu memalsukan dokumen pada situs e-commerce yang dibuat seolah-olah terjadi suatu typo atau salah ketik sehingga menguntungkan pelakunya. Yang kelima, penyalahan kartu kredit atau carding. Carding adalah bentuk kejahatan di dunia maya di mana pelakunya berbelanja dengan menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang lain. Yang keenam, pencurian data atau data theft. Ini adalah aktivitas mencuri data dari sistem komputer secara ilegal, baik untuk kepentingan sendiri atau dijual kepada pihak lain. Dan yang ketujuh adalah memata-matai atau cyber espionage. Ini adalah kejahatan di dunia maya yang memanfaatkan jaringan internet untuk masuk ke sistem komputer lain untuk memata-matai. Selanjutnya adalah metode kejahatan cybercrime. Yang pertama yaitu password cracker. Password cracker adalah suatu tindakan mencuri password orang lain dengan menggunakan suatu program yang dapat membuka enkripsi password. Yang kedua adalah spoofing. Spoofing adalah memalsukan data atau identitas seseorang sehingga pelaku atau hacker dapat melakukan login ke dalam suatu jaringan komputer layak user yang asli. Yang ketiga adalah DDoS atau Distributed Denial of Service Attack. Ini adalah serangan yang dilakukan terhadap suatu komputer atau server di dalam jaringan internet yang dilakukan oleh seseorang hacker atau cracker. Serangan DDoS akan menghabiskan sumber daya atau resource yang ada pada suatu komputer atau server hingga tidak dapat lagi menjalankan fungsinya dengan baik dan benar. Yang keempat adalah sniffing. Sniffing adalah bentuk cybercrime di mana pelaku mencari username dan password orang lain secara sengaja maupun tidak sengaja. Pelaku kemudian dapat memakai akun korban untuk melakukan penipuan atas nama korban atau merusak atau menghapus data milik korban. Dan yang kelima adalah destructive device. Ini adalah program atau software yang berisi virus, di mana tujuannya adalah untuk merusak atau menghancurkan data-data di dalam komputer korban. Beberapa yang termasuk ke dalam program ini adalah yang pertama yaitu worms, Trojan horse, yaitu nukes dan email bombs dan lain-lain. Tindak pidana cybercrime. Tindak pidana cybercrime di Indonesia telah diatur di dalam Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik, nomor 11 tahun 2008 dan nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Undang-Undang ITE telah menetapkan perbuatan mana yang termasuk tindak pidana cybercrime dan telah ditentukan unsur-unsur tindak pidana dan penyerangan terhadap berbagai kepentingan hukum dalam bentuk rumusan tindak pidana tertentu. Tindak pidana cybercrime pada UU ITE diatur di dalam 9 pasal, yaitu dari pasal 27 sampai dengan pasal 35. Pada 9 pasal tersebut dirumuskan 20 bentuk atau jenis tindak pidana. Pasal 36 tidak merumuskan bentuk tindak pidana ITE tertentu, melainkan merumuskan tentang dasar pemberatan pidana yang diletakkan pada akibat merugikan orang lain. Sementara ancaman pidananya ditentukan pada pasal 45 sampai 52.